Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Irman di Chemistry, cerita mistis para pendaki. Alhamdulillah, sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah selalu support gue. Terima kasih, sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Jazakumullah ahsanal jazah. Oke, di episode kali ini, episode yang gue rasa kalian pasti tunggu-tunggu. Karena pasalnya, narasumber kita yang satu ini mempunyai kepribadian yang sangat menyenangkan. Karena sense of komedinya begitu tinggi, bahkan tidak mengenal tempat. Yaps, siapa lagi the one and only, Bang Arman bukan Maulana. Yang kali ini akan berbagi pengalaman horor mendakinya di Gunung Cikuray. Setelah pendakian pertamanya di Gunung Ciremai yang penuh akan teka-teki, kini ia kembali menginjakkan kaki di tanah Jawa Barat dengan pengalaman yang berbeda tentunya. Nah, seperti apa keseruan kisahnya? Silahkan menikmati alur ceritanya. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and share video ini. Dan buat kalian yang belum bergabung, kalian bisa klik tombol subscribe, nyalahin lonceng notifikasinya juga agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Tangerang 2014. Aduh Gusti, teriak gue dalam air. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Setelah kandasnya hubungan Pangeran William, yaitu gua, dan Ratu Elizabeth, yaitu Mela, 1 tahun lalu, tiba-tiba Mela menghubungi gua via BBM. Belentung nada dering ponsel gua. Mela, tumben banget, ada apaan ya? Gue pun sumringah, yang pada saat itu kondisi gue baru kelar mandi, dengan handuk kuning kelunturan celana lepis babi gue. Tangan pun mulai sibuk mengetik balasan demi balasan Mela via BBM. Malam ini bisa ketemu gak? Ada yang harus gue omongin. Lah, emang kalau ngomong langsung di HP kenapa Mel? Emang gak kangen? Jawab Mela. Kalaupun memang laut bisa dinodai dengan tetesan tinta, mungkin laut sedunia ini akan membiru dibuatnya. Sebesar itulah rinduku padamu Mel. Saai tukang seblak. Ya udah malam ya, jangan lupa man. Oke, nanti gue ke Alfamart dulu ya Mel. Mau ngapain? Mau beli tisu magic Mel. Biar apaan sih man? Gaje. Biar rindu gue ke lu gak melemah dan selalu memberikan efek keras Mel. Jawab gue. Masih aja kayak gitu loh. Ya udah malam gue tunggu di tempat biasa. Gurau Mela dengan emot ketawa. Senja jingga pun mulai berganti malam. Lama tak jumpa, perubahan postur dan penampilan Mela kini berubah. Yang dulunya wanita berponi unyu-unyu, sekarang tertutup dengan hijabnya. Makin asoy aja sih Mel. Dulu pas masih sama gue, pakai bedak aja cemplak-cemplok. Pakai gincu, bibir atas merah, bibir bawah ungu. Suka pakai soplen beda warna lagi. Tapi sampai saat ini perasaan gue ke lo masih sama kok Mel. Story gue dalam hati. Sorry ya Mel, gue telat. Udah biasa man. Ada apaan ya? Kayaknya penting banget sampai gak bisa ngomong via BBM. Bang Buluk man, ngajak kita reuni muncak. Mau ikut gak? Lu ikut Mel? Ikutlah, makanya gue disuruh Bang Buluk ngajak lu man. Gaskan Mel, jawab gue, berharap bisa CLBK. Ya udah, nanti gue kabarin jadwal keberangkatannya man. Jam dinding seakan berputar, senang meraih waktunya. Waktu yang dinanti pun tiba. Sorak-sorak bergembira dari bocah-bocah sekolah TK mewakili perasaan gua kala itu. Seperti biasa, peralatan pun minjem. Karena gua tipikal pinjem barang itu tahunan, bukan harian lagi. Memang gua gak terlalu fanatik buat mendaki gunung. Jadi kalau ada yang ajak dan mengendorse gua, ya gua mah ayo aja. Ya bisa dibilang semi-semi lah orangnya, yang gak betah ngejedok di rumah juga. Kalau ada yang ngajak main dengan durasi beberapa hari, pasti gue bakal ngikut aja. Singkat cerita, hari yang dinanti pun tiba. Kami semua sudah siap dan langsung menuju ke Jawa Barat. Sekitar pukul 11 waktu setempat, akhirnya kami tiba di lokasi pendaftaran. Buju buneng, rame bener bang, ucap gua.
Makin tahun pendakian mulai banyak diminati, apalagi pas weekend kayak gini, ucap Bang Buluk. Namun tiba-tiba HP gue berbunyi. Belentung, belentung, belentung. Waduh, emak gue ngepeh. Banyak banget lagi. Ada apaan sih? Gawe pun sibuk dibuatnya. Ada apaan sih, Mak? Norak banget dah, mentang-mentang punya BBM. Emak pengen ngomong sama lu, Kasep. Angkat telepon emak. Halo, ucap gua. Tega bener ya lu. Beras ade lu buat berangkat mondok pesantren main bawa-bawa aja, ucap emak gua sewot. Lah kan udah dibayarin, Mak. Mana duitnya? Kasbon dulu, Mak. Si bungsu aja udah nauin. Dasar lu. Di mana lu sekarang? Di gunung, Mak. Demen banget sih lu main ke gunung. Mau ngelmu ya lu? Iya, Mak. Gue lagi nyari hidayah. Doain ya, biar gue selamat 7 turunan. Ya udah, hati-hati lu main di gunung. Gue doain dah lu balik bawa mantu. Emak terbaik dah pokoknya. Lu gawe libur kan? Libur, Mak. Ya udah kenapa jadi ngobrol gini sih? Ya udah hati-hati lu, Kasep. Assalamualaikum. Iya, Mak. Waalaikumsalam. Sementara antrian demi antrian di pintu masuk membuat udut gue perlahan hilang satu persatu. Mau naik kapan nih, Bang? Tanya Yoga. Sorean aja ya, soalnya ada teman gue yang mau ngikut. Mela pun memangkas pertanyaan. Dan sekitar 45 menit menunggu, gue yang kala itu tidur pulas di pangkuan keril turut terbangun oleh riuhnya para pendaki. Dan tiba-tiba Mela terlihat asik bercanda gurau dengan teman lelaki fakultasnya. Kenalin, Man, ini Jody, teman kuliah gue. Iya, Bang, gue Jody. Gue teman kuliah Mela di Bogor. Iya, salam kenal juga, Bang, jawab gue. Yaudah yuk prepare. Bang Buluk pun bergegas. Rundown kali ini masih tetap sama, yang dipimpin oleh Bang Buluk di depan, disusul Mega, Yoga, Mela, Jody, dan Pangeran William alias gua. Kemudian Tita dan sweeper Bang Tio. Dengan ritme santai dan 1 jam sekali kita rehat. Kagak ada kapoknya nih pada manusia naik malam, pikir gua. Technical meeting dulu ya, pungkas Bang Buluk. Sehat kan semuanya? Alhamdulillah, Bang, serempak kami menjawab. Jadi pendakian kali ini kita seperti biasa aja ya. Karena situasi yang sangat ramai, kita kebagian shift malam lagi. Belajar dari pengalaman, tetap kunci kita jaga tingkah, ucapan dan perbuatan. Jangan mengambil hak milik kita, dan jangan memaksa kalau emang pengen rehat. Siap, Bang, serempak, jawab kami. Ya udah, kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa selesai. Kemudian perjalanan kali ini start selepas Isya. Pos demi pos kami lewati. Pepohonan menjadi saksi dikala hati berharap lebih bisa berdekatan dengan Mela, dan kini harus dibatasi oleh teman kuliahnya. 2 tahun lalu, pantat boy asoy geboy neng Mela kala itu menghiasi langkah demi langkah. Namun perlahan tersisih oleh pantat tepos kotak si Jody. Gak ada nuansa seni deh pokoknya. Semua hanya menyisakan kerinduan perjalanan masa lalu. Sampai kami pun tiba di peristirahatan. Semua pun sibuk dengan tugasnya masing-masing. Tidak ada yang menyajikan kopi malam ini. Perjalanan terasa berat. Mela pun sibuk berbincang dengan temannya. Kesepian tempat ini sama halnya dengan ruang hati, dan keangkeran lokasi ini pun jauh lebih angker dibanding hati ini. Namun tiba-tiba tenda tetangga riuh yang menggambarkan sesuatu yang gak baik. Kemudian seseorang berlari panik menghampiri kami. Bang, bantuin teman saya, Bang, ucap panik si tetangga tersebut. Bentar, Bang, passwordnya dulu, jawab gua. Jangan bercanda lu, Man, lu kira ini kuis. Teman saya kerasukan, Bang. Kemudian sambil bergegas, Bang Buluk pun menghampiri. Dan setelah itu, tiba-tiba seorang wanita keluar dengan teriakannya. Pergi kalian semua dari tempat ini, ucap wanita tersebut yang sesekali menggeram.
Dan entah apa yang dilakukan Bang Buluk, sehingga wanita tersebut secara cepat normal kembali. Dan tak lama, tenda tetangga pun mulai tenang, dan perlahan kami pun izin melanjutkan perjalanan. Dingin malam terasa menunjukkan taringnya. Hewan malam seakan menyambut kami dengan sahut-sahutannya. Perjalanan pun kami lanjutkan kembali. Giliran rame bener ya. Giliran sepi bener ini trek, ucap Mega terheran. Lah, namanya juga kehidupan, jawab gua. Malam pun terasa makin larut. Bang Buluk seakan tak mau bercerita apa yang dialaminya kali ini. Kita ngecamp di sini aja ya, ajak Bang Buluk. Dan tim pun mengikuti ajakan Bang Buluk. Namun, beban jelas nampak dari wajah Jody yang seperti ada yang dia sembunyikan. Jody tak nampak menikmati pendakian ini. Sebenarnya ada apa dengan dia? Bodoh amat dah. Setahu gue bang, di sini lokasi paling diwanti-wanti buat ngecamp deh, ucap Tio mengingatkan. Gue takut di atas kita nggak kebagian buat nenda. Bang, nggak nyaman banget rasanya. Tita dan Mega pun mulai gelisah. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kita jaga sikap. Mela pun menenangkan. Kemudian kami pun mantap untuk mendirikan tenda di sana. Dan setelah membongkar keril, kali ini Mela datang menghampiri. Udut tapi nggak ngopi emang enak man. Dienakin aja lah Mel. Mau gue seduhin kopi gak? Gak usah, makasih. Biar Bang Buluk aja yang nyeduhin kopi buat gue. Oh gak bener man, jawab Bang Buluk. Kemudian setelahnya cewek-cewek pun pada memasak. Dan setelah semuanya siap, kami pun segera menyantapnya. Seberes ganjal perut, mata tak nampak lelah malam ini. Sementara suara rintihan kesakitan dan juga tangisan penderitaan terdengar jelas di sini. Entah apa maksud makhluk halus menggoda dengan suara-suara menyakitkan tersebut. Apa yang dilakukannya sehingga dia merasa kesakitan? Apa yang diperbuatnya sampai tangisan sangat terdengar, penuh penderitaan. Yang terkadang suara minta tolong beriringan dengan suara lantunan ayat suci Al-Quran yang keluar dari mulut hitam Bang Buluk. Entahlah, Mela pun memandangi gua penuh arti saat itu, yang seakan ada rindu yang tak bisa diungkapkannya. Ngapain lu Mel liatin gua? Lu kira gua badut mampang? Sebenarnya aku rindu kamu Roma, jawab Mela gabut. Ini orang ngajak bercanda nih, gumam gua dalam hati. Apa benar begitu adanya Rika? Apakah kebohongan yang selalu aku katakan Roma? Tidak Rika, sudahlah Roma. Rika, apa Roma? Kau kentut Rika. Tidak Roma. Dan tiba-tiba Bang Buluk pun menyahut obrolan kami. Hei kau anak muda, hentikan. Apakah kau bisa memainkan gitar ini? Ngapa ngomongnya kayak Roma Irama semua ini ya? Gumam gua. Oh tentu saja, karena sejatinya dirikulah satria bergitar sebenarnya. Jawab gua masih tetap pakai nada Roma Irama. Dan kemudian tiba-tiba rintihan tangisan sangat jelas terngiang di telinga. Kami bertiga jelas mendengarnya. Yang kemudian suasana semakin mencekam kala itu. Keadaan nampak memberi suasana kepedihan. Entah apa dan entah kenapa. Suara minta tolong, tangisan kesedihan, dan jeritan-jeritan kini mulai menyatu dengan kondisi saat itu. Lantas Bang Buluk pun berinisiatif untuk mengirimkan Al-Fatihah kala itu. Lalu kami pun hikmat membaca ayat demi ayat. Semoga kalian tenang di sana, harap kami semua. Dan setelahnya, kegabutan demi kegabutan kami mulai rasakan. Dan tak menunggu lama, Bang Buluk pun yang menyukai musik reggae seakan mengajak beryoman-yoman malam ini. Nyanyi apa nih man enaknya? Enaknya lagu Bob Marley nih bang, kayaknya ngena banget nih. Boleh, lu nyanyi ya? Aduh bang, jangankan nyanyi, gue nafas aja fales. Tapi Mela lebih parah bang. Parah apaan dia man?
Gua kan nafas fales ya. Mela lebih parah. Dia jalannya yang fales. Kurang angin lu, Man, ucap Mela dengan tersenyum. Ya udah, Man, cek sound dulu dong. Oke, Bang. 1, 2, 3, ah. Ici kiwir. 1, 2, 3, ah. Mau nyanyi kagak sih lu? Ya udah, lu maunya lagu apaan, Mel? Bebas lah, yang penting gak sepi juga di mari. Ya udah, lagu nyanyian hati aja ya, Mel. Baru denger gue. Lagunya siapa tuh? Tanya Bang Buluk. Lagunya pengamen langganan, Bang. Bang Buluk pun terdiam saat itu. Mainnya di mana, Man? Ya di mari lah, Bang. Maksudnya kuncinya, Man. Waduh, gue nggak tahu, Bang. Ya udah coba nyanyiin. Kayak gini, Bang, nyanyinya. Gue bersiap nih buat nyanyi. Mela, lu dengerin, jangan menang baik. Iya, bawe lu. Mana nyanyinya, Man? Tanya Bang Buluk. Lah itu tadi. Mana? Lah, Bang, namanya juga nyanyian hati. Emang abang bisa dengar suara saya? Kurang ajar emang lu, Man. Dari awal emang sengaja lu ngerjain gue ya. Capek gue dikejar. Tapi tiba-tiba, di saat itu, Jody dengan cepat berlari ke arah Bang Buluk. Kemudian ia mencoba menyerangnya yang tanpa senjata. Sontak Bang Buluk pun menahan Jody dengan gitarnya. Dan Mela merasa tak percaya akan semua ini. "Jod, lu kenapa?" Seraya Mela melepas genggaman Jody. Plak, refleks gue menampar wajah Jody. Lumayan lah. Dan Jody pun kembali terbangun. Tapi kini bola matanya tajam mengarah ke arah gua. Gue pun memperhatikan gerak-geriknya. Kayaknya ini bukan Jody nih. Tapi ini Ucup, anak RT Sabeni. Jangan ngaco deh. Pegangin, Man. Bentar, Bang. Ichiyose no Jutsu gue belum bangun. Jagain, kata Bang Buluk. Bentar, Bang. Gue ngelmu dulu. Ngelmu aja lu kelamaan. Bentar, Bang. Bentar lagi. Lama lu. Ngelmu apaan sih? Ngelmu teriak, Bang. Tolong. Woi Tio, Yoga, pada teper aja lu. Temen lu kerasukan nih. Seketika suasana pun ramai. Wah, kenapa ini, Bang? Tanya Tio. Pegangin yuk. Iya, Bang. Yoga pegangin kakinya. Iya, Bang. Bentar, gue netralisir dulu, ucap Bang Buluk. Man, lu malah duduk. Bentar, Mel, cakra gue habis. Klonin gue, Mel, bentaran. Gue lemes nih. Gila lu. Jody merasa sangat kesakitan. Dia dibuat seakan mati. Arwah memegang erat urat nadinya. Coba dengarkan tangisan itu. Terasa amat sangat menyakitkan. Kesedihan si arwah menampakkan diri dengan raga Jody. Mungkin masa lalunya kelam. Dia tidak berbohong. Terlihat dari hembusan di udara. Kami tidak bisa menahannya. Tangisan itu seakan nyata bila dicermati. Mata itu mengawasi dari kegelapan. Dia ada di dekat kita. Dia hampir dekat. Pundak pun terasa berat. Kami mulai panik, melihat ke arah di mana yang paling menakutkan. Gue mengingat dapur gue yang seram, kamar gue yang lembab. Guling terasa seperti manusia, seperti ada tangan di guling tersebut, seperti ada muka. Entahlah, benarkah ini guling teman gue tidur sedari dulu? Ini bukan guling seperti biasanya. Ini sesosok makhluk halus. Benar, ini pocong. Gue lemas, gak bergerak, lalu gelap. Man, bangun. Man, bangun, ucap Mela membangunkan. Gue takut, Man, bangun. Mela pun memeluk sangat erat. Gue khawatir lu kenapa-napa, Man. Lu pingsan. Saat itu gue pun cuma bisa mengingat kembali sebelum sesuatu terjadi ke diri gue. Gue sayang lu, Man. Jangan bikin gue khawatir, Man. Man, jangan bengong, ucap Mela. Iya, Mel, gue gak apa-apa. Tim pun mengerumuni.
Nampak wajah-wajah yang khawatir. Jody juga sudah siuman. Gue pangling. Sebenarnya ada apa? Lu pingsan, Man. Berbarengan dengan Jody, ucap Mega. Mela sangat ketakutan. Gue belum pernah ngelihat Mela setakut itu, Man, ucap Tita. Jam berapa sekarang? Jam 2 pagi, ucap Tio. Sudah berapa jam gue pingsan? Kurang lebih 4 jam, Man, jawab Yoga. Gila, gue pingsan sekalian ke Ramayana kali ya tadi. Ada diskon kayaknya, makanya lamaan dikit buat sadarnya. Suka gitu kan, sahut Mela. Lu pada belum tidur? Gue gantian jagain lu, Man, ucap Bang Buluk. Beban dong gue ya. Gak ada yang beban, Man. Kalau beban, gue mau AFK nih. Dasar pendaki noob, jawab Mela. Mel, iya, boleh jujur gak? Apaan? Pas lu meluk gue tadi, gue gak bisa napas, ketutup pepaya mengkel. Pepaya apaan sih? Pepaya gantung, Mel. Empuk banget, sumpah. Peluk lagi dong muka gue. Kurang ajar lu, dasar. Dibanting pala gue. Yaudah, lanjut yuk Bang, katanya mau summit. Hahaha, tawa Bang Bulu. Lah, malah ketawa. Tim kita komplit ya. Komplit gimana, Bang? Ya komplit aja, Mel. Gue jarang dapat momen bahagia kayak gini. Gunung bagi gue tempat pelarian di saat situasi rumah nggak asik. Masing-masing orang punya tempat pelariannya sendiri, tapi gue lebih milih mendaki, Mel. Ya udah yuk, kita lanjut. Curhat Bang Bulu. Akhirnya, gue dan kawan-kawan pun melanjutkan perjalanan. Target kita sunrise kala itu. Karena mimpi gue waktu itu cuma satu, bisa berada sangat dekat dengan Mela di puncak. Markijut, mari kita lanjut. Dan kurang lebih sekitar pukul 5 pagi, akhirnya kami pun tiba di puncak. Akhirnya gue bisa muncak juga bareng Mela. Mela pun menghampiri, dan dia pun memeluk gue dari belakang. Man, astagfirullah, kaget gue. Padahal gue nunggu momen ini 1 tahun lalu. Akhirnya kita bisa muncak bareng ya. Aduh Mel, punggungku berasa ada yang nempel kenyal. Joni, tahan dulu Joni. Jangan auto blingsang dulu ya, gumam gue dalam hati. Man. Ya Mel, kok diem sih? Emang lu gak ngerasain apa yang gue rasa? Iya Mel, ini momen yang gue tunggu setahun lalu. Gue terus sabar banget nunggu-nunggu momen seperti ini. Mel. Iya man, gue boleh dekap lo di depan sunrise indah ini. Gece, ganti posisi biar si Joni kebagian jatah juga. Ya udah dekap aja man, ucap Mela. Sindir Bang Buluk. Diem lu orang tua, ganggu aja. Orang cuma meluk doang. Iya deh iya, tapi ingat ya, jangan yang aneh-aneh. Iya, hus, sana. Aduh, Joni, gimana rasanya? Aduh, bos, salah kiblat nih, pegel, ucap Joni. Ribet lu Jonah, gak ada waktu buat benerin lu nih. Tahan dulu lah, pegel bentaran doang, nanti juga muntah lu. Tega bener sih bos, diem lu, gue sunat nih. Ampun bos, bisa pendek kita nanti. Iya juga ya. Seberkas sinar telah mengusik gelap. Ku genggam sunrise kala itu. Ku cium aroma pagi ini. Dan kau turunkan bidadari cantik yang tepat berada di pelukanku. Kerinduan mulai berserakan. Ku hantamkan muncungnya puncak ini. Dan ku hantam sekuat tenaga. Mel. Apa man? Sunrise gak bakalan indah Mel kalau lu gak ada di sini. Puncak juga gak terlihat gagah man kalau lu gak di mari. Mungkin kita akan terus kayak gini ya, mencintai tapi gak mampu memiliki. Ya mau gimana lagi Mel, semua dah kudunya kayak gini. Sampai kapan lu terus sendiri man?
Sampai lu nikah, Mel. Kalau gue jadi perawan tua, gimana, Man? Ya, gue jadi bujang senior dong. Janji, Pasti, Mel. gue bakal selalu ada buat lu, Man. Meski nanti gue udah bersuami. Gue juga bakal nyamperin lu, Mel, kalau gue mau minjem duit. Mela pun tersenyum. Matanya pun fokus melihat terbitnya mentari. Pokoknya posisi gue sama Mela saat itu kayak film Titanic lagi digaban dah. Ini bukan akhir pendakian kita kan, Man? Tentunya, Mel. Ini awal pendakian kita. Masih banyak gunung yang harus kita daki. Jangan pernah share foto pendakian kita ya, Man. Emang kenapa, Mel? Gue gak mau aja momen bahagia ini banyak orang yang tahu. Biar gue, elu, puncak ini, dan pastinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Iya, Mel. Justru kebahagiaan gak harus digambarkan lewat foto. Cerita dan ingatan adalah kebahagiaan yang melekat abadi. Dan setelah menikmati keindahan puncak dan juga pepaya segar, gue dan tim pun segera bergegas meninggalkan puncak, berjalan menuju tempat kami mendirikan tenda. Perjalanan turun nampak normal. Hanya saja si Joni seperti meronta-ronta dalam sangkarnya, yang seakan belum puas dengan pengalaman tadi. Dan setelah sampai di area tempat kami mendirikan tenda, kami segera beristirahat. Yang dilanjut ciwi-ciwi memasak, membuat makan untuk kembali melepas dahaga. Masakan pun siap santap. Kami pun makan dengan lahapnya. Tapi di sini Jody nampak aneh. Di saat yang lainnya asik menyantap makan, ia malah hanya melamun. Seperti banyak sekali pikiran di kepalanya yang nampak dari raut wajahnya. Mela yang menyadari temannya itu pun lantas menegurnya. Jod, kok bengong? Bukannya makan tuh makanan? Iya, Mel. Maaf, gue gak lapar. Ya udah, Mel, kalau dia gak mau makan, buat gue aja jatah makanannya. Daripada mau bazir, lumayan kan? Jod, lu jangan kebanyakan diem. Diem-diem terlalu perak lagi. Man, kan kita lagi pada makan. Oh iya bang, maaf. Jody pun hanya mampu tersenyum tipis yang terlihat menutupi kegelisahannya. Dan selepas makan, kami pun segera bersiap untuk merapihkan tenda dan segera melakukan perjalanan turun. Oke semuanya, sebelum kita turun, kita berdoa terlebih dahulu, memohon keselamatan untuk kita semua. Selamat sampai di rumah masing-masing. Amin, serempak kami menjawab. Setelah beres packing dan packaging, kami pun memulai perjalanan turun. Dengan formasi masih seperti sebelumnya, Bang Buluk di depan dan Tio di barisan paling belakang. Sementara di depan gue nampak pantat tepos yang males gue ngebayanginnya dah. Dan di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba saja kabut pekat menyelimuti kami semua. Entah kenapa, perubahan cuaca yang begitu cepat serasa tidak normal adanya. Dan tiba-tiba, Jody yang berada tepat di depan gua pun tergulai lemas. Jod, kenapa lu? Kapal miring, Kapten. Tim pun panik dengan keadaan Jody yang entah angin apa, tiba-tiba ia terjatuh. Kemudian setelahnya, nampak dari raut wajahnya yang seperti memendam kesedihan yang sangat mendalam. Kalian semua minggir. Bang Buluk pun mulai menyadari kalau saat itu Jody tengah kerasukan. Lalu Bang Buluk pun berusaha untuk berkomunikasi dengan makhluk tersebut. Kenapa? Dengan sambil menahan tangis, makhluk yang berada di tubuh Jody pun berkata, "Tolong, bawa aku dari tempat ini. Biarkan aku ikut bersama kalian." Maaf, kami tidak bisa membantumu. Ini bukan kuasa kami. Kami hanya bisa mengirimkan doa untukmu.
Jiwa-jiwa yang tertinggal di alam sini sudah menjadi takdirnya. Keluarlah dari tubuh temanku. Kasihan dia. Dan sambil terus menangis, juga dengan doa-doa yang dilantunkan Bang Buluk, makhluk itu pun perlahan keluar dari tubuh Jody. Mel, Jody sering kerasukan gini ya? Nggak tahu bang, kayaknya enggak deh. Gue nggak pernah lihat Jody kayak gini. Mungkin iganya sering digadoin kali bang, dibikin iga bakar, makanya iganya jadi jarang-jarang. Apaan sih man? Orang lagi kayak gini juga. Ya abisnya Mel, kalau orang sering kesurupan kan katanya iganya longgar. Kayak ani-ani Gajah Mada, apemnya udah longgar. Kemudian Jody pun larut dalam pingsannya. Tim pun memberikan minyak aromaterapi, membantu untuk Jody segera sadar. Dan selang beberapa menit kemudian, Jody pun kembali sadar dari pingsannya. Kenapa dengan gua bang? Lu tadi AFK Jod, mungkin karena koneksi wifi lagi jelek kali. Terlihat senyum di bibir Tim yang kehadiran gua kembali membuat situasi menegangkan menjadi easy peasy. Lu kenapa sih Jod? Tanya Mela. Lu ada masalah ya? Sebenarnya udah nanti aja tanya-tanyanya. Sebaiknya kita segera bergegas turun dari tempat ini. Kemudian perjalanan pun dilanjutkan kembali dengan sambil memapah Jody yang masih sedikit lemas. Tim pun meninggalkan area itu. Dan setibanya kami di base camp pendakian, langit terlihat temaram. Sambil memesan makan, Jody pun bercerita saat itu. Sebenarnya gue lagi ada masalah di keluarga. Bokap nyokap gue cerai. Gue gak bisa nerima ini. Gue pusing. Makanya pas denger Mela mau muncak, gue coba ikut. Mungkin dengan gue muncak, pikiran gue bisa lebih tenang. Tapi malah pikiran tentang itu selalu berkecamuk di kepala gue. Sampai tiba-tiba pandangan gue gelap. Dan gue udah gak ingat apa-apa saat malam itu. Dan tadi saat turun. Ya udah, lu yang sabar ya. Memang terkadang pendakian tempat pelarian terbaik di saat kita sedang ada masalah. Tapi sejatinya tempat sebaik-baiknya pelarian adalah dengan kita mengadu kepadanya, Tuhan seluruh alam. Alam memang menawarkan sejuta ketenangan, tapi sang pemilik alamlah yang jauh lebih menawarkan sejatinya ketenangan itu. Kami pun larut dalam petuah Bang Buluk yang terucap dari bibir hitamnya. Selalu ada pelajaran di setiap perjalanan. Terima kasih Kapten. Kapal akan terus tegak. Jangan kasih oleng Kapten.